Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya tentang form uji mandiri kesiapan asesmen. Ini saya susun berdasarkan Permenaker 201/2021 tentang SKKNI Tenaga Pendamping Profesional, juga melihat dan mendasarkan pada form APL 02 asesmen mandiri untuk teman-teman pendamping lokal desa. Kawan-kawan mungkin hari ini sedang ada yang sangat serius mempersiapkan diri, namun juga masih ada yang menunggu petunjuk lebih lanjut atau pembekalan. Namun suatu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa uji kesiapan kita, unjuk kerja kita itu atau unit kompetensi kita yang hendak diasesmen itu berkaitan dengan agenda-agenda di desa. Nah, sementara kita tidak bisa melakukan pemaksaan atau melakukan kontrol atau membuat desa menjalankan aktivitas yang kita butuhkan. Tidak, jadi kita mengikuti alur kegiatan tahunan desa. Misalnya nanti di dalam proses asesmen itu dilakukan pada bulan September atau Oktober misalnya, atau November. Di sana ada permintaan tentang unit kompetensi melakukan fasilitasi pendataan desa. Padahal pendataan desa itu dilakukan pada bulan Juli atau Agustus, sehingga sudah kelewat. Kalau kita sudah punya, alhamdulillah bersyukur. Kalau belum punya kan kita tidak bisa memaksakan desa untuk melakukan pendataan di bulan September atau Agustus atau Oktober ya, untuk memenuhi kebutuhan bahan unit kompetensi kita. Oleh karena itu teman-teman, walaupun yang masih berproses menunggu petunjuk lebih lanjut atau menunggu pembekalan, tapi tidak ada salahnya kalau kawan-kawan melakukan form uji mandiri kesiapan asesmen itu sendiri. Apakah sudah pernah kita melakukan? Kalau belum, kapan kita akan lakukan? Ini saya sudah membuat dalam bentuk form Excel. Ada 8 unit kompetensi untuk teman-teman PLD. Yang pertama ini melakukan fasilitasi pendataan desa. Yang kedua, unit kompetensi melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi perencanaan desa. Yang keempat, melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Yang kelima, melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Yang keenam, melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Yang ketujuh, melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDesa. Yang kedelapan, menyusun laporan hasil kerja pendampingan. Nah, di setiap unit kompetensi ini ada unjuk kerja masing-masing. Sesuai yang tertuang di dalam Permenaker ini, ada unjuk kerja masing-masing yang juga dituangkan dalam form APL untuk teman-teman PLD, form APL 02 asesmen mandiri. Yang pertama, unjuk kerja untuk fasilitasi pendataan desa. Yang pertama itu melakukan identifikasi kebutuhan data. Kita harus mempersiapkan apakah di dalam daily report kita itu ada deskripsi yang menjelaskan tentang kita pernah melakukan identifikasi kebutuhan data. Di waktu lalu pernah ada sosialisasi yang disampaikan oleh BPSDM ya melalui siaran YouTube. Itu yang dicari bukanlah teori, orang yang pandai bicara bukan, TPP yang pandai bercerita bukan, tapi TPP yang sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, sehingga kita tinggal melakukan pembuktian itu berdasarkan hasil yang disampaikan pada saat sosialisasi beberapa waktu lalu melalui media YouTube. Oleh karena itu kita dalam hal ini perlu melihat di DRP kita apakah sudah pernah melakukan pekerjaan unit unjuk kerja ini dari unit kompetensi yang ditetapkan untuk dapat kita lakukan. Nah, unjuk kerja untuk unit kompetensi 1 melakukan fasilitasi pendataan desa. Yang pertama itu melakukan identifikasi kebutuhan data. Kriteria unjuk kerja ini saya salin semuanya dari Permenaker dan dari form APL 02. Sehingga kawan-kawan nanti silakanlah untuk di-download di deskripsi ya.
melakukan fasilitasi pendataan desa. Unjuk kerja yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan data. Nah, ini yang perlu kita pastikan, apakah di dalam daily report kita itu deskripsinya, kita tahu ya di deskripsi, narasinya itu pernah kita lakukan penulisan tentang melakukan identifikasi kebutuhan data desa maksudnya. Kalau di deskripsi sudah pernah, maka kita klik conteng saja, menunjukkan bahwa kita pernah. Nanti kita perlu mengumpulkan semua laporan individu kita, mulai halaman pengantar ya, kemudian form kunjungan, dan lampiran DRP itu, nanti kita stabilo, kita cek sendiri, kita lakukan penelitian sendiri atas DRP kita yang pernah kita lakukan mulai bulan Januari 2022. Kalau tidak ditemukan ya Januari 2021 sampai Desember 2021. Nah, apabila di dalam daily report kita pada laporan individu telah kita temukan kita pernah membuat kegiatan identifikasi kebutuhan data desa, maka di deskripsi kita klik centang, oh iya kita pernah melakukan itu. Lalu fotonya apakah representatif menunjukkan kita yang melakukan identifikasi kebutuhan data. Nah, tidak bisa kita misalnya mengatakan ini kegiatannya benar fotonya, tapi tidak ada wajah kita. Tidak ada foto kita sedang melakukan identifikasi kebutuhan data. Foto itu bisa saja bersama-sama dengan pemerintah desa, bisa saja dengan Pokja desa, atau bisa saja dengan Kaur Perencanaan. Kalau ada fotonya di dalam DLP kita valid, maka kita klik, ini ya kita kasih conteng. Kemudian di DR dokumen, di dalam DRP, di dalam daily report kita itu, di bawah deskripsi itu ada kolom upload dokumen. Upload dokumen itu bisa berupa kerangka acuan kerja atau KAK, atau surat undangan, atau dokumen berita acara, atau lainnya. Misalnya kerangka acuan kerja itu dapat kita buat seperti ini. Kerangka acuan kerja pendampingan desa, kegiatannya fasilitasi pendataan desa. Judul kegiatannya melakukan identifikasi kebutuhan data. Jadi unjuk kerja ini, setiap unjuk kerja kita alangkah lebih baiknya membuat kerangka acuan kerja itu sebagai pedoman kita melaksanakan tugas pendampingan, dan itu akan meringankan sekali kita memahami pokok-pokok persoalan dan menjadi alur kinerja kita terarah. Nah, ini melakukan identifikasi kebutuhan data. Ini melakukan identifikasi kebutuhan data, bidangnya penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian lokasi kegiatan desa contoh Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, misalnya saja ini. Kita di dalam kerangka acuan kerja ini bisa memuat latar belakang, kemudian dasar hukum, kemudian maksud dan tujuan, melakukan identifikasi data, kemudian ruang lingkupnya, kemudian pihak yang terkait, outputnya apa, sumber pembiayaan, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan kegiatan, dan jadwalnya. Nah, nanti untuk KAK ini akan saya jelaskan secara terpisah dari video ini, karena yang utama ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita membuat form uji mandiri. Identifikasi kebutuhan data, di deskripsi kita sudah pernah melakukan, di fotonya juga memenuhi syarat, dokumennya juga ada. Kita klik. Kemudian video, alangkah lebih baiknya kita punya sebuah alat pembuktian visual berupa video ya. Untuk meyakinkan, video itu bisa berupa video yang kita simpan di laptop, atau mungkin di media yang dapat kita manfaatkan, entah itu di Facebook, entah di YouTube, entah di Instagram, entah di TikTok, entah di Twitter, atau di mana saja yang menunjukkan bahwa kita sedang melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan data. Sehingga kita di dalam daily report ada, video pendukungnya ada, kemudian surat keterangan fasilitasi dari desa yang kita fasilitasi ada, ini akan jauh lebih baik. Kemudian pendukung lainnya jika ada. Nah, ini yang pertama dari unjuk kerja melakukan fasilitasi pendataan desa.
Kemudian unjuk kerja yang kedua yaitu melakukan fasilitasi pendataan desa. Apakah di dalam daily report kita deskripsinya, kalau judul kegiatan itu bisa diisi dengan kunjungan lapangan, atau bisa saja diisi dengan judul yang sama dengan ini. Tapi yang penting itu di deskripsinya kita sedang melakukan apa di mana. Melakukan fasilitasi pendataan desa. Apakah di deskripsi dalam DRP kita mulai Januari sampai dengan nanti waktu pelaksanaan itu pernah menampilkan unjuk kerja kita melakukan fasilitasi pendataan desa. Kalau sudah pernah ada dan kita temukan laporan di dalam laporan individu itu tiap bulan, maka kita klik checklist, oh ada, pernah. Sehingga kita tahu dengan begini unjuk kerja mana saja yang belum pernah kita lakukan dan unjuk kerja mana saja yang sudah pernah kita lakukan. Kita pernah melakukan fase pendataan desa. Di deskripsi DRP pernah kita laporkan. Kita catat deskripsinya juga sesuai. Kemudian fotonya sesuai. Dokumennya ada. Dokumen bisa berupa KAK tadi atau berupa kegiatan surat undangan atau berita acara misalnya. Kalau ada kita klik OK, ada. Kalau tidak ada, maka kita harus berupaya bagaimana supaya kita melakukan kegiatan pendataan desa. Kita mulai dengan menyusun perencanaan pendataan desa. Pendataan desa itu tidak hanya SDGs Ada SDGs, ada IDM, SDGs saja ada pemutakhiran semester 1, pemutakhiran semester 2. Ada juga pendataan SIBM, ada juga pemutakhiran profil desa, dan lain-lain. Kemudian ada nggak videonya? Kalau ada videonya jauh lebih baik. Kemudian surat keterangan fasilitasi yang dikeluarkan oleh desa yang kita fasilitasi. Misalnya surat itu menjelaskan bahwa telah dilaksanakan fasilitasi, telah dilaksanakan pendataan pada tanggal sekian sampai sekian di Balai Desa Tengguli bersama Kor Perencanaan. Kegiatan itu berupa pendataan IDM atau pendataan SDGs desa pemutakhiran atau pendataan pemutakhiran profil desa. Kemudian pendukung lainnya jika ada kita klik conteng, kalau tidak ada kita bisa melengkapinya sekarang. Kemudian unit kompetensi yang nomor unjuk kerja yang nomor 3 dari unit kompetensi nomor 1, yaitu melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa. Apakah di dalam daily report kita itu pernah menyebutkan ketika kita kunjungan lapangan melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa? Nah, kalau kita sudah pernah, maka kita klik conteng ada. Ini dibuktikan dengan apa? Laporan individu kita di bagian DRP, apakah ada penjelasan itu atau tidak. Kalau dulu misalnya pernah dilakukan, kawan-kawan pernah melakukan fasilitasi itu, tapi di dalam DRP-nya itu kurang sempurna karena hanya ditulis fasilitasi pendataan desa atau fasilitasi laporan pendataan desa. Silakan untuk dilakukan perbaikan atau penyempurnaan dengan narasi pada deskripsi yang lebih menunjukkan kepada unjuk kerja yang detail. Nah, sesuai yang tertuang di dalam Permenaker ini banyak sekali permintaannya, petunjuknya juga banyak sekali. Kemudian fotonya ketika kita melakukan penyusunan laporan pendataan desa bersama pihak terkait, ada atau tidak di dalam DRP kita, valid atau tidak. Nanti kalau kita mau nyusun portofolio, ya tinggal download saja foto-foto yang ada itu tinggal dicetak. Kemudian dokumen berupa kerangka acuan kerja atau surat undangan atau dokumen berita acara atau lainnya. Misalnya ini kita harus pegang, ini kita harus foto, kita harus punya yang kita upload di dalam daily report. Kemudian video, jika tidak berkeberatan, saya kira mudah untuk bikin video. Misalnya durasinya 5 menit, 8 menit, atau 10 menit, atau 3 menit. Yang penting dalam video itu benar-benar menjelaskan kawan-kawan Bapak Ibu sedang melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa
bersama dengan kaul perencanaan misalnya, atau dengan kasih pemerintahan, atau dengan operator desa, atau dengan pokja desa, atau dengan sekretaris desa. Nah, siapa saja yang mempunyai kompeten atau yang ditugasi dalam rangka melakukan penyusunan laporan pendataan desa. Kemudian surat keterangan ini juga penting sebagai bukti bahwa kita pernah melakukan fasilitasi, sehingga nyambung. Surat fasilitasi ada, bukti di deskripsi pada DRP ada, fotonya juga ada, dokumennya ada, videonya ada. Kalau perlu, kalau ada pendukung lainnya. Pendukung lainnya kalau ada silakan disiapkan. Ini bagian penting untuk bahan penyusunan portofolio. Sekali lagi bahwa prosesnya itu nanti, tapi yang ditanyakan itu berkaitan dengan pekerjaan kita yang sudah pernah kita lakukan. Pekerjaan kita yang berkaitan dengan desa. Kalender perencanaan desa itu terus berjalan. Oleh karena itu kita jangan kelewatan momen-momen yang ada di desa yang kita butuhkan untuk melengkapi unjuk kerja kita yang kita tampilkan pada diary report dan akan kita tampilkan pada portofolio. Kemudian yang berikutnya yaitu unit kompetensi melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa. Melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa. Apakah kita selama proses penyusunan RKPD misalnya, karena ini pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa, apakah dalam deskripsi kita itu sudah pernah mencantumkan unit kerja atau aktivitas kita di desa yang berisi tentang fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa, dokumen RPJM maupun dokumen RKP desa ya. Jadi di sini kalau ada, maka kita tulis contoh deskripsinya seperti apa. Di dalam daily report kita itu misalnya fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa tahun 2023. Kegiatan pemanfaatan data yang dimaksud adalah pengambilan rekomendasi dari Indeks Desa Membangun atau pengambilan data dan informasi capaian SDGs untuk RKP Desa tahun 2023 berupa data jumlah angka kemiskinan, data jumlah angka kelaparan. Nah, atau rekomendasi IDE misalnya kegiatan untuk pembangunan rumah tidak layak huni atau jambanisasi dan sebagainya. Ini isi-isi deskripsi yang mendukung unjuk kerja melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa. Kemudian fotonya kita sedang melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa yang kita tuangkan di dalam DRP. Kalau valid kita klik valid, kalau misalnya kurang relevan, misalnya bisa jadi kawan-kawan waktu mau upload foto di dalam DRP itu justru foto yang tidak itu, judulnya beda. Misalnya ada bannernya tapi bannernya bukan sedang menyusun perencanaan desa, misalnya sedang kegiatan yang lain karena salah klik misalnya. Kemudian dokumen itu bisa tadi ya berupa KAK, kerangka acuan kerja, surat undangan, dokumen berita acara atau yang lainnya. Video ini tadi sama, kalau kita bisa mengambil video 2 atau 3 menit yang menjelaskan deskripsi kegiatan kita yang sedang berada di desa, sedang melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa, maka kita bisa menyajikannya. Nah, syukur-syukur ya tadi seperti saya bilang sebelumnya, supaya bisa disimpan di media sosial dan itu akan jadi sangat akurat dan sangat membantu sekali. Kemudian surat keterangan fasilitasi dari desa yang kita fasilitasi. Bisa saja kawan-kawan Bapak Ibu melakukan fasilitasi di 2 desa. Sehingga kita punya 2 kegiatan unjuk kerja di dalam daily report. Misalnya daily report tanggalnya berbeda, desanya berbeda, tapi deskripsinya sama-sama menjelaskan tentang fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa, tapi lokasinya di beda desa, fotonya juga foto beda, dokumen KAK-nya juga berbeda. Tapi di dalam DRP ada lebih dari 1 bisa saja karena kita mendampingi ada yang 2 desa, ada yang 3 desa, ada yang 4 desa.
Kemudian yang kedua, di dalam unit kompetensi melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa, yaitu unjuk kerja melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen anggaran desa. Dokumen anggaran desa itu berarti APB desa. Di sini pernah tidak kita di dalam DRP, judul kegiatannya kunjungan lapangan, kemudian deskripsinya yaitu melakukan pemanfaatan data desa dalam dokumen anggaran desa. Meliputi misalnya penganggaran pembangunan RTLH hasil rekomendasi dari Indeks Desa Membangun atau kegiatan bantuan langsung tunai berdasarkan data dashboard SDGs desa, angka kelaparan kurang dari 100%, masih baru mencapai misalnya 4,0. Kan masih ada 6,0 yang harus dicapai, 60 yang harus dicapai. Deskripsinya kita tulis sedetail mungkin tentang kegiatan kita dalam fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen anggaran desa. Kemudian fotonya sedang kita bersama dengan perencanaan atau dengan pemerintah desa atau dengan tim penyusun APBDes atau para kaur dan kasih selaku PPKD yang mempersiapkan penyusunan APBDes, misalnya begitu. Kemudian dokumen itu tadi ya bisa kita isi KAK, surat undangan atau dokumen berita acara lainnya. Nah, video kalau kita bisa bikin entah 2 menit, 3 menit, atau 5 menit yang menjelaskan bahwa kita sedang melakukan kegiatan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen anggaran desa. Nah, kemudian ditambah dengan surat keterangan fasilitasi dan pendukung lainnya jika ada. Oke kawan-kawan, sementara ini dulu 2 unit kompetensi yang saya sajikan dalam video ini. Unit kompetensi berikutnya, unjuk kerja yang lainnya akan saya coba tayangkan pada tayangan berikutnya. Oleh karena itu yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe supaya dapat pemberitahuan otomatis. Yang sudah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Jika tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silakan dibagikan.